Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan penjajah? Mari kita kembali ke Banten pada abad ke-17 hingga ke-19. Di tengah keindahan alamnya, rakyat hidup dalam penderitaan. Pajak yang mencekik dan kerja paksa yang tak manusiawi menjadi makanan sehari-hari. Setiap keringat yang jatuh bukan untuk kemakmuran, melainkan untuk mengisi pundi-pundi penjajah. Namun, di tengah kegelapan itu, bara perlawanan mulai menyala. Semangat perlawanan itu dipantik oleh seorang pemimpin visioner, Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau tidak tinggal diam melihat penderitaan rakyatnya. Dengan gagah berani, beliau memimpin perlawanan, membangun kekuatan dari dalam kesultanan. Tak hanya itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga merangkul para ulama dan petani. Jaringan perlawanan yang solid terbentuk, menyatukan kekuatan istana, masjid, dan sawah. Mereka berbagi satu tekad, merebut kembali martabat dan kebebasan tanah Banten. Api perlawanan itu terus berkobar dari generasi ke generasi. Puncaknya terjadi pada tahun 1888 dalam peristiwa yang dikenal sebagai pemberontakan Cilegon. Seorang ulama karismatik bernama Ki Wasyid bangkit memimpin rakyat. Di bawah panji-panji agama dan semangat keadilan, para petani dan santri bergerak serentak. Jalanan dan alun-alun Cilegon menjadi saksi bisu bentrokan hebat antara rakyat yang hanya bersenjatakan alat seadanya melawan tentara kolonial yang bersenjata lengkap. Pertempuran itu berlangsung sengit. Teriakan takbir bergemuruh, menyatu dengan dentuman senjata. Simbol-simbol keagamaan dan budaya seperti doa dan jimat menjadi sumber kekuatan, mengikat mereka dalam persatuan yang tak tergoyahkan. Setiap pejuang yang gugur bukan menjadi akhir, melainkan menjadi penyulut semangat bagi yang lain untuk terus maju. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan anak cucu mereka, untuk kehormatan tanah kelahiran. Meski perlawanan itu pada akhirnya dapat dipadamkan dengan kekuatan militer, semangatnya tidak pernah mati. Kisah perjuangan rakyat Banten, dari Sultan Ageng Tirtayasa hingga Ki Wasyid, menjadi warisan abadi. Ini adalah cerita tentang keberanian melawan penindasan, tentang kekuatan persatuan antara pemimpin, ulama, dan rakyat biasa. Sebuah pesan kuat bahwa martabat sebuah bangsa adalah sesuatu yang layak diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Di awal abad ke-17, ketika angin sejarah berhembus kencang dari pelabuhan-pelabuhan di Selat Sunda, bangkitlah seorang pemimpin yang menolak tunduk pada keserakahan penjajah. Sultan Ageng Tirtayasa Sultan Banten, yang memandang laut bukan sebagai batas melainkan sebagai urat nadi perdagangan dan kebebasan. Di dermaga-dermaga Banten yang riuh, ia menata kekuatan, memperkuat armada, merapikan lumbung, menggairahkan sawah dan kebun lada, serta menjalin niaga yang merdeka. Di masjid, lantunan doa bersatu dengan semangat kerja. Di pasar, suara tawar-menawar bersahut dengan degup kapal yang bersandar. Namun, di balik ombak yang memutih, bayang-bayang VOC mengintai, meriam, monopoli, dan surat paksa. Sultan Ageng menjawab dengan visi, mendirikan Tirtayasa sebagai pusat kemakmuran, memerdekakan jalur dagang, dan menegakkan martabat Banten. Ketika langkah-langkah berat penjajah makin dekat, mata rakyat tertuju ke Pelabuhan Merak, pintu strategis menuju Selat Sunda. Di sana, pagi yang lembab selalu menyimpan kegelisahan. Kapal-kapal kayu dengan layar coklat menunggu aba-aba, pelaut Banten menyiapkan tali dan dayung, ulama memberi nasihat agar perjuangan berpaut pada iman dan akal. Sultan Ageng berdiri di atas geladak, memandang ke ufuk, menyusun taktik yang bukan sekadar perang, melainkan penegasan hak hidup dan martabat. Selat Sunda bukan milik penguasa asing, batinnya. Ia adalah jalan kita, nafkah kita, masa depan anak-anak kita. Ketika bendera VOC tampak di kejauhan, tiang layar bergetar diterpa angin, tegang tetapi tidak gentar. Banten memilih bersiasat, menutup celah-celah monopoli dengan jaringan pedagang lokal, mengarahkan kapal-kapal kecil lincah menghindari kapal besar musuh, memanfaatkan arus dan karang, menjadikan alam sebagai sekutu. Di dermaga Merak, rakyat mengangkat logistik, mengikat persaudaraan, dan menyatukan suara. Banten merdeka. Benturan berikutnya bukan hanya suara meriam dan ombak, ia adalah benturan kehendak. VOC ingin menaklukkan pasar,
Sultan Ageng ingin melindungi kehidupan. Di tengah kekalutan, Sultan Ageng menegaskan bahwa kekuatan bukan sekadar senjata, melainkan keberanian membangun irigasi, lumbung, perdagangan lada bebas, dan persatuan rakyat. Malam-malam di Merak menyala redup oleh pelita, memantulkan harapan di permukaan air. Pelaut menjaga perairan, ulama menjaga akhlak, rakyat menjaga dapur, dan sultan menjaga kompas sejarah. Meski ujian menggulung, pengkhianatan, intrik dan serangan, tonggak perjuangan Banten tak patah. Di masjid, doa terus naik, di pelabuhan, kerja terus turun, dan di hati, tekad terus menguat. Sultan Ageng tahu, kemenangan kadang tak terlihat sebagai trofi, tapi terasa sebagai nafkah yang kembali bebas, sebagai harga diri yang tak dijual, sebagai anak-anak yang tumbuh dalam negeri yang tidak ditundukkan. Ketika fajar menyiram Merak dengan cahaya keemasan, kisah itu menegaskan, perjuangan bukan hanya menolak, melainkan membangun. Banten menjaga laut, laut menjaga Banten. Dan nama Sultan Ageng Tirtayasa yang merawat jalur niaga dan kehormatan di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Merak menjadi penanda zaman bahwa kedaulatan lahir dari keberanian, kerja, dan persatuan. Dari gelombang ke gelombang, dari dermaga ke dermaga, kisah itu berlanjut. Selama ada angin yang berhembus di Selat Sunda, selama ada rakyat yang mencintai tanahnya, semangat Tirtayasa tidak padam. Terima kasih sudah menyimak kisah heroik ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.